لنا يا عليم علمنا يا فتاة يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para jemaah sekalian, perlu diberitahukan besok malam Kamis pada Isya bagi yang ada waktu, mari sama-sama kita menyambut guru kita yaitu Kiai Ihsan Al-Bandani yang mana kemarin Ahad pagi, Minggu pagi baru pulang umroh ya. Besok malam Kamis pada Isya kita kumpul di masjid. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila ruhi muallif hadzal kitab al-Imam Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bahdani wa ila arwahi jami' al-masyayikhina fi din masyayikh hadhihi al-baldati ajma'in وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية والمحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin di malam Selasa. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang paripurna, panjang umur, luas rezeki kita, istiqamah dalam ibadah, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kelak kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kita masih dalam kitab sudah Allah bagi, Allah tentukan, emang bagiannya segitu ya udah segitu. Dari pagi sungsang sumbel kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gemong sang mangsing kesana kemari, emang bagian jandanya segitu ya segitu, kagak nada. Nah itu nerima alhamdulillah. Dan istri juga kalau dia nerima apa yang memang diberikan oleh suami, al-ittifaq bin nafaqah, merasa cukup dengan nafkah yang diberikan, maka ini hatinya akan menjadi tenang. Kenapa? Karena rela dan ridho menerimanya. Coba kalau nggak nerima nggak rela, oh
cuap-cuap ramai Pak. Ya. Oh segini doang Pak. Ya emang dapat segini. Tapi kalau menerima, maka dia alhamdulillah Bang, segini juga alhamdulillah. Yang penting abang bisa abang pulang aja, saya udah senang. Ada yang begitu? Agak ada. Tuh merasa cukup dengan nafkah itu bisa didapati fil qanaah kalau orang ini merasa cukup. Cuma yang namanya manusia secara tabiatnya memang nggak bakalan pernah cukup. Dikasih 1 gunung emas pengennya 2. Udah punya 2 gunung masih nyari gunung yang mana? Ya masih kurang juga 2 gunung yang punya. Wasukunil qalbi 'inda 'adamil ma'lufat, dan juga tenangnya hati. Jadi kalau memang merasa cukup dengan nafkah, maka hati pun akan menjadi tenang, dan ketenangan hati itu pun akan membuat kita ridha dengan apa yang Allah sudah kasih. Tenang hati, enggak puring-puringan, enggak ured-uredan, ya, biasa aja. Ya, jadi apa yang Allah kasih ini merasa cukup. Ketika memang ada bil ma'ruf, ketika kebutuhan gak terpenuhi, memang lagi wayahnya. Kalau lagi ada, kalau lagi kagak. Tapi kebanyakan kita ada mulu apa kagak ada. Kebanyakan kagak adanya. Maka mesti ridha, mesti menerima. Ini tertulis di dalam Taurat seperti itu. Jadi orang hatinya akan tenang kalau dia ridha menerima bil qismah, dengan apa yang Allah sudah bagi, dengan apa yang Allah sudah atur. Ya. Enggak uring-uring apa, enggak ngomongnya juga jalan orang. Masih gitu bang sih dapatnya dari pagi sampai sore. Memang Allah kasih. Kalau memang ada ya ada, alhamdulillah. Giliran ada lupa semua, giliran susah, wah, mencah Allah. Wa inna salamata, yang kedua, dan sesungguhnya keselamatan itu, kedamaian itu, min afatil lisani, maksudnya selamat dari bencana lisan. Orang dia akan selamat, tidak ada kesalahan dari lisannya, nggak bakal ada kesalahan salah omong. Kapan dia bisa dapat? Fil uzlati, ketika dia uzlah, dia menyendiri, ay al-khuruji an mukhalatatil khalqi bil inqita'i, yakni dia khuruj, dia keluar dari bergaulnya dia kepada makhluk dengan putus kolam. Oh, kira-kira bisa orang pindah ke gunung, pindah ke hutan, atau udah keluar sekedar keperluannya, dia uzlah. Pokoknya kalau ada hal-hal acara yang perlu, ya udah dia datang sekedar, setelah itu nggak ada cerita nongkrong, nggak ada cerita kumpul. Itu kalau model begitu Bapak insya Allah selamat. Kenapa? Ya nggak ada teman ngomong. Ya paling ribut-ribut ya sama bini di rumah. Itu selamat. Wa inna salamata ay min afatil lisan fil uzlah. Jadi kalau Bapak uzlah, Bapak menyepi, Bapak apa? Bapak khulwat, menyendiri, insya Allah selamat dari bencana lisan. Uzlah si uzlah itu apa? Waduh, aktif bener. Di WA dia status, kemudian di WA dia balas juga, di grup, di apa namanya Facebook dia komen juga, dia nulis status yang ini juga, nyinggung orang juga, ya itu orang negatif.
Kalau dulu kita ada ungkapan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya orang itu ketika dia pandai menjaga lidahnya, lisannya. Jadi kalau mau ngomong itu mikir dulu, Pak. Ya, jangan langsung ngomong, Pak, dipikirin dulu. Itu ciri orang cerdas. Al-aqil, orang cerdas itu yang tafakkaru qabla an yatakallam. Dia mikir dulu sebelum bicara. Kira-kira ketika dia mau ngomong ada faedahnya kan? Ketika dia ngomong ada yang tersakiti kan? Ketika dia ngomong ada yang tersunting kan? Dipikir dulu. Enggak langsung. Kalau orang kita Betawi sebutnya apa? Asal jepang. Ngomongnya merocos saja, ngomongnya udah nggak pakai dipikirin. Apalagi orang kita udah ngomongnya cepat banget, merocos saja, cepat ngomongnya. Nah itu dipikirin dulu. Sedangkan wal jahil, orang bodoh itu yang takkan lamu qabla an yatafakkar. Dia ngomong dulu sebelum mikir. Yang penting ngomong aja. Masalah antara ada yang tersakiti, yang tersinggung, urusan belakangan, akhirnya jadi urusan panjang gara-gara salah ngomong. Hati-hati, Pak, salah ngomong, apalagi mau pasangan salah ngomong, urusan panjang. Jadi kalau Bapak ingin selamat dari bencana lisan, maka uzlah, sering menyendiri. Orang kita kalau sering menyendiri dibilang ntar, waduh, ada apa ini? Lagi punya duit atau apa? Karena ada orang yang lagi banyak duit, ada yang dia gak keluar, ada yang modelnya lagi banyak duit ya keluar, ada juga. Ada yang kagak punya duit gak pernah keluar. Ketahuan, ada yang begitu. Kalau kita mah yang biasa-biasa aja, emang sering kagak punya, jadi keluar maka kagak boleh sama aja. Jadi uzlah insya Allah itu selamat ya. Kalau sekarang bukan lisan sebenarnya, jari, Pak. Ngomong sih kagak, kalau ketemu mah diam aja. Tapi kalau di grup, ya Allah, udah kayak paling pintar nih orang. Ada tuh yang begitu modelnya gitu. Pas lagi ketemu mah kagak bisa ngomong. Tapi kalau lagi di grup ada masalah ini, udah kayak pakar politik, udah kayak ahlinya, udah ngomongin negara, waduh. Ada dia kayak begitu. Ngomongin agama udah kayak kiai. Sampai bahasa menurut hemat saya, menurut hemat saya ada. Jadi sekarang konteksnya di era digital bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga jari. Di jari jangan gantel. Ada kan yang kita gantel banget. Kalau ada masalah dilempar ke satu grup WA misalnya, itu udah pengen balas duluan. Yang lain ada yang cuma ngintip doang, ada kayak begitu ya. Yang ditunggu-tunggu komentar, kagak mau komentar, ada. Ya, kalau dia lagi ngumpul gini banyak, ada tuh, diem aja. Tapi pas kalau lagi di grup, ngomong lupa komentar, ada model orang kayak gitu. Sampai orang penasaran sih mana seorangnya. Itu ada kayak begitu. Nah sekarang kalau ada ungkapan lisanuka asaduka, lisanmu, lidahmu adalah harimau. Orang bisa masuk penjara gara-gara salah ngomong. Sebab lapor-laporan, Pak. Ya, gitu. Sekarang orang bisa itu asal tiongka asal jari jemarimu adalah harimau. Gara-gara salah komen, gara-gara salah ketik, udah laporin rakyat. Kalau bahasa sekarang namanya dipersekusi dan disomasi ya, gara-gara salah komen. Nah ya, itu sekarang dalam etika bermedsos bahasanya, etika bermedsos. Itu yang melihat orang kampung kita, itu seluruh dunia bisa akses itu ya. Tuh yang kedua, kalau pengen selamat uzlah, silakan uzlah ya. Bapak silakan uzlah kemana, coba pulang-pulang Pak Bupati, misalnya Bapak apa
Ya cuma bapak pikirin yang di rumah seharinya berapa duit itu nafkah, cepet ya kalau 40 kali tinggal hitung aja. Yang meninggalin keluarga, anak bini, uslah, suruj, tapi gak pentingin dan gak memperhatikan keluarga. Jangan juga. Ya. Wa innal hurmata ay al-azamata fi rafdis syahawat, dan bahwasanya adanya kehormatan itu yakni keagungan, orang akan mulia, akan terhormat, orang akan menjadi agung fi rafdis syahawat ay fi tarkiha, yakni dalam hal meninggalkan syahwat. Syahwat itu keinginan, maka disebut nafsu syahwat atau syahwatun nafsi, keinginan diri, pengennya ini, pengennya itu jangan diturutin. Kalau selalu melulu diturutin, yang ada akan jadi bencana. Tinggalkan. Kalau kita tinggalkan syahwat, kalau syahwat pengennya yang enak, enak, pengennya yang senang, senang. Wah, yang ini kan enaknya ngopi, sambil ngerokok, yang bagusnya dia nonton TV, yang main HP atau melihat apa medsos gitu. Enak sambil ngelembus bahasanya. Syahwat pengennya begitu. Ngaji aduh, yang dengerin ngomong usah mulu. Udah kaki kejekan nunggu kita udah geser sana geser sini sambil nunggu waktu isya. Syahwat berontak sebenarnya. Ini kalau kagak sabar-sabar amat mengaji bubar, Pak. Bubar kalau kagak sabar gitu. Udah makanan kagak ada, air doang. Di rumah mah enak ada kopi. Iya, saya pengennya enak begitu. Nah, kalau kita bisa melawan syahwat, ini akan terhormat. Kita tidak ikuti syahwat. Subuh enaknya, waduh, mulai Bapak. Begitu makanya bunyi, bangun sih, matiin alarm, ya pasang, ketiga udah pasang. Ya tapi bagusnya alhamdulillah masih ada nih, minyak pengen, Pak. Berat, syahwat pengennya enak, Pak. Ya. Tapi kalau kita turutin, ya ini kehormatan kita nggak ada, hilang kehormatan kita. Itu yang namanya baca Quran berat. Bang, kita baca Quran kapan? Pas tahlilan doang. Ini bapaknya kalau baca Yasin emang kapan? Pas tahlilan, 7 hari selesai aja tahlilan. Bang, baca lagi Yasin. Berat baca Quran. Zikir berat. Ya, zikiran berat. Kita doang amalan banyak banget. Amalan ijazah sono, ijazah sini, satu kagak yang dilatih. Bila mana katanya udah seminggu baca kagak ada efeknya. Ya seminggu. Ya. Minum obat aja kadang seminggu belum tentu langsung sembuh. Dokter aja nggak bisa jamin. Lah zikir baru seminggu belum malakat, belum mendarah. Tak kalau udah malakat mendarah tadi lahir keberkatan. Namanya keberkahan belakangan berasanya Pak, langsung. Ya, hati tenang, hidup nyaman, semua tercukupi, itu namanya berkatan, baru berasa. Kalau masih uring-uringan kayak kemarin berarti belum dapat ya halawatul ibadah, belum dapat kita manisnya ibadah. Kalau bapak udah dapat halawatul ibadah, kalau kagak ngaji kagak enak, tuh udah dapat. Apalagi sampai nanya lagi, lama amat ya ngaji ya orang Selasa. Ngajiin gitu, lain baru udah dapat halawatul ibadah. Baru maghrib, insya Allah amat ya. Udah nanya, baru bisa beres, udah nanya subuh berapa ya? Udah nanya subuh lagi. Ada perasaan kagak enak, kalau nggak kerja. Biasa duha, kagak duha, enak nggak? Kagak enak. Kalau udah dapat rasa kayak gitu, itu namanya sudah mendapat halawatul ibadah, sudah dapat kemanisan dalam beribadah. Tidur kagak punya wudu, kagak enak. Berarti sudah malakat, sudah punya kemanisan dalam ibadah. Nah itu baru enak. Jadi kalau bapak ngaji udah kekejekan, udah ngumpul, biasa jadi lama-lama sih ngaji. Sholat ya sama tuh lama-lama. Nah itu berarti belum dapat ya kekhusyuan dan kemanisan dalam ibadah. Nah,
itu mesti dilatih. Kenapa? Syahwatnya kalau sering dilatih nanti itu bisa. Makanya ada namanya mujahadatun nafs, itu lebih berat dibanding riyadhatun nafs. Kalau mujahadah itu berjuang melawan hawa. Sudah mujahadah baru riyadhah. Riyadhah bahasa Arab itu kan olahraga. Riyadhah riyadhiyah itu kan olahraga, artinya melatih. Nah, melatih membiasakan. Nah, yang pertama itu mujahadah. Maka ketika sahabat itu pulang perang, kata Nabi, perang yang paling besar adalah perang lawan nafsu. Mujahadatun nafsu. Baru nanti riyadhatun nafs, melatih, membiasakan. Kalau sudah biasa, enak. Yang ketiga, wa inna tamattu'a, dan bahwasanya tamattu ai kamalal intifa', sempurnanya kemanfaatan. Ada tamattu itu bisa bersenang-senang. Maka ada istilah dalam haji itu haji tamattu. Kenapa? Karena kita bersenang-senang dulu, nyantai dulu, ngerjain umrah dulu, baru ngerjain. Nah, kesempurnaan kemanfaatan itu adalah fi ayyamin tawilatin, terdapat pada hari-hari yang panjang. Ini baru kenikmatan yang sebenarnya, baru kesenangan yang sebenarnya, yang lama. Kapan? Ai fil akhirati, nanti di akhirat. Ai fil jannati, yakni di syurga. Itu baru kesenangan yang sempurna. Sekarang di dunia itu, di dalam kitab Durratun Nasir dikatakan yang namanya kesenangan dunia, yang namanya nikmat dunia, surga dunia, itu yang pertama makan dan minum. Bapak kalau makan sama minum enak kan? Enak. Yang pertama makanannya enak, yang kedua lagi enak makan, apalagi dibayarin, udah makin enak. Tapi keenakan itu sampai kapan sebatas? Asal dagingnya selesai. Kalau kata orang, ya ukuran makan berapa duit sih? Ukuran kenyang untuk orang kita ini paling 50.000 udah mahal itu. Ukuran perut kita yang kanan kiri sedangkal itu, ukuran perut kita kalau jelas sedangkal saya nggak tahu yang lain. Tuh atas bawah sedangkal, ya kanan kiri kan. Paling berapa sih semuanya? Ada yang sebenarnya kamu sejak kapan itu paling berapa banyak sih muat asupannya. Nah, yang kita makan, yang kita minum itu cuma sesaat, enaknya juga cuma sebatas terlorong. Makanya ada tuh orang makan sepuasnya, bahasanya makan setelah duit sih pasti paling makan seperti itu sampai segitu. Sepuasnya gitu, sepuasnya. Berarti apa namanya? Makan ada semuanya, sepuasnya. Aku udah dikatakan paling berapa duit sih yang dia habis? Sebanyak-banyaknya. Cuma orang selama heran yang ada tumpah tuh terus kenapa itu habis? Saya bilang pakai apa itu ya? Perutnya berbulan kaki apa? Habis apa? Ya Allah, nasi padang 5 bungkus, kita sebungkus saja udah tukar banget. Dia 5 bungkus cewek lagi, udah habis aja nih. Ya Allah, ternyata katanya itu 5 hari kagak makan. Ya Allah, jangan ikutin yang acara-acara begitu. Cuma buat konten itu ya. Jangan lihat orang kaki jangan aku bikin konten makan apa deh. Ya, itu haram itu kan. Dan kenikmatan itu makan minum itu nikmat dunia, surga dunia itu enaknya pun hanya sebatas tenggorokan, lewat tenggorokan udah sama lagi. Yang kedua apa? Tidur, rehat, an-naum war-rahah. Enak gak tuh? Enak. Waduh, apalagi habis kerja, rehat, rebahan, enak. Udah capek, rehat. Itu nikmat. Itu kenikmatan. Tapi kalau sering-sering juga di dunia sering tidur, enak apa kan? Gak enak apa, capek betul. Pas bangun doain juga begini. Tidur mulu bangun.
Bukan ada capek, rapi masa ngopel jemur nyuci semuanya, tidur doang kerjaannya, itu juga kerja. Capek, nggak enak. Tidur terus juga nggak enak. Maka ada batasnya. Maka yang paling sempurna kenikmatan itu adalah fil jannah, nanti di surga. Sekutu. Dalam Tuhan Tunasi dikatakan itu kenikmatan dunia. Sampai ada lagunya kan, alangkah indah dunia merasakan sangat indah. Kenapa? Dapat surga dunia. Ya Allah, paling berapa kali sih ya? Paling lama. Enak, cuma kalau keseringan coba ya orang kita ya assalamualaikum doang, udah lama kagak begitu, pas begitu kagak lama, nggak lama di dunia. Yang lama tuh nanti kamu beritawa, udah lama kagak begitu, sekalinya begitu kagak lama. Begitu ada tulisan begitu. Kalau orang kita semua ya udah umur 50 ke atas mah udah sebayang lain. Sebayang. Yang keempat, apa nih? Innal kunyah 1, inna salamah 2, innal hormah 3, innal tamatu 4, salam yang kelima. Wa inna sabar, dan bahwasanya sabar itu ala masyaqi adamil awamir, yang ini terasa berat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat perintah Allah berat, ngaji perintah Allah berat. Kalau ditanya ada nggak yang nagihin ngaji nagihin, sholat nagihin, kayaknya jarang kalau nagihin, ketagihan. Watah milul mawaziyah wa alistinabil man, juga menanggung beban dan juga menjauhi larangan. Kita disuruh sabar, tanggung beban hidup, beban ini, makanya beban, apalagi bapak ini jadi suami ya, tanggung beban istri. Jadi bapak dan beban, maka perlu sabar Pak. Makanya kalau suami sama istri, suami harus lebih ekstra sabar. Dari kecil diomelin emaknya, gedean dikit diomelin bapaknya, pas sekolah sampai kuliah diomelin gurunya, masuk kerja diomelin bosnya, atasannya, sampai kawin diomelin bininya. Nggak beres ngurus rumah tangga diomelin malah malaikatnya. Sabar, wong kudu sabar, ekstra sabar. Jadi sabar harus tadi, sabar dalam merasa berat melaksanakan kewajiban. Kalau kagak sabar, tadi saya bilang bubar. Apa aja itu kalau kagak sabar bubar. Sholat jamaah kagak sabar bubar. Acara tahlilan kagak sabar juga bubar. Pengajian jamaah kagak sabar bubar. Rumah tangga kagak sabar bubar. Semuanya butuh kesabaran. Maka sabar berat satu dalam melaksanakan segala perintah yang Allah ini tegaskan, Allah fardukan, ini berat, maka butuh kesabaran. Dan juga tadi menanggung beban ya, hak kewajiban dalam rumah tangga, hidup dan lain sebagainya, memberikan nafkah dan lain sebagainya, ini juga harus sabar. Kemudian dalam menjauhi yang dilarang, anistinabil manahi, ini juga harus sabar. Itu kan yang sekarang lagi rame viral, selingkuh di mana? Itu karena kagak sabar. Yang perempuan kagak sabar, yang laki juga kagak sabar. Coba kalau sabar, cukup yang ada di rumah itu sabar. Hal yang dilarang, minum-minuman keras ya, soal ngajak sini ngajak, memang preman baru bawa itu kan misalnya, waduh, kagak minggu gimana? Kalau kagak sabar bisa kebawa lagi di dalam menjauhi
maksiat ini butuh kesabaran dan pahalanya lebih besar ya. Menghindari yang dilarang itu sabarnya lebih besar dibanding kita sabar dalam melaksanakan kepatuhan. Itu pahalanya jauh lebih besar, bisa 600 kali lipat dikatakan. Kalau sabar dalam menjalankan ibadah itu pahalanya 300 kali lipat. Tapi kalau yang sabarnya dalam menahan perbuatan maksiat, kerjanya ini jaga kamu di bawah ini, jangan, itu pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena efeknya nanti terhadap diri dan orang lain. Bahkan kalau sudah tingkat kesabaran nanti, Allah jamin orang yang sabar ini pahalanya udah pakai dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala orang yang sabar udah nggak pakai dihitung-hitung. Kan pahala ada hitungannya Pak. Bapak baca Quran satu huruf pahalanya 10. Agak ngerti. Kalau ngerti satu huruf 50. Man qara'al Quran fa'arafahu falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Orang yang baca Quran dan dia paham baca Quran, per hurufnya itu 50 kebajikan. Fatihah Bapak baca, paham, ngerti, mulai dari Bismillah sampai waladhdallin paham, 156 huruf itu Bapak paham, maka dikalikan saja 50 kali lipat. Coba kan hitung-hitungan pahala. Itu kalau satu huruf. Tapi kalau sabar nggak pakai dihitung-hitung, sedekah 700 kali lipat. Tapi sabar bighairi hisab, nggak pakai dihitung, langsung diraup. Ya, kalau beli sesuatu dihitung, apalagi kalau lebih dikurangin, gitu kan? Kalau kurangin tambahin. Tapi kalau diraup, udah bawa aja nih, diraup, bapak pakai ditakar lagi, itu jauh lebih banyak. Ini pahala sabar. Di mana sabar itu bisa dilakukan? Fi ayyamin qalilatin, yakni pada hari-hari yang sebentar, yang sedikit. Aifid dunia, yakni di dunia. Ini kita selalu dituntut untuk sabar, karena selalu dituntut untuk cepat. Di dunia ini cepat. Bahkan TTM tahu-tahu mati. Ya. Banyak yang sekarang pada mati dadakan, cepat banget kayaknya. Begitu dengan orang, cepat banget, cepat. Karena memang di dunia ini cuma sekedar numpang lewat. Orang kalau numpang lewat lama pakai. Makanya dibutuhkan kesabarannya ini di dalam menanggung tadi beban itu, beban derita ketika ada musibah, kemudian dari dalam melaksanakan ibadah, kemudian dalam kita bersabar juga menghadapi cobaan-cobaan. Pengennya mau begini, pengennya begitu, diajak ke sini, diajak ke situ, yang isinya dosa. Kalau kagak sabar, udah kita udah kayak apa nih? Makanya sabarnya di mana? Yang keperasa itu di dunia ini kita dituntut untuk sabar. Sampai ada yang curhat, polisi curhat, ya. Makanya mau tinggi, makanya tinggi. Mau gimana ya? Saya udah punya istri, tapi ada yang ngajak dia. Waduh, sabar Pak. Bapak kalau sabar nggak ngikutin hawa nafsu Bapak, karena dia tugas keluar sering juga sama. Itu cobaan hidup memang seperti itu. Yang namanya manusia itu tidak jauh cobaannya, harta, tahta, dan itu nggak ada. Itu kalau kagak sabar-sabar apa? Bukan. Pikirin Pak keluarga, pikirin istri, pikirin anak. Enaknya cuma sebentar, tapi nyeselnya sepanjang masa. Pikirin deh kesalahannya. Hati-hati. Di perang kita misalnya ada orang pernah melakukan seperti itu, enaknya cuma sebentar, dulu doang pas melakukannya, tapi keingatan akan dosanya terus. Nah makanya
disuruh sabar. Saya bilang sabar begitu, kalau nonton lagi. Padahal dia mungkin inginnya solusi lain kali. Saya solusinya sabar. Udah sabar kan berantakan semuanya kan. Kalian bapak bisa berantakan nanti kalau udah. Saya bilang ya udah mati. Berarti saya suruh sabar. Gimana saya coba begitu ya sama. Anda bapak jangan ikuti rujukan dan rayuan perempuan. Nah ini coba harus sabar. Kalau nggak sabar bisa bubar. Jadi apa saja kalau nggak sabar bubar. Nggak bersyukur tersungkur. Makanya selalu saya bilang pada jalan-jalan pengantin itu modal membangun rumah tangga itu cuma 3. 1 sabar, 2 syukur, 3 sadar. Dan ini 3 hal ini banyak yang lalai. 1 nggak sabar, maka banyak belum 5 tahun pernikahan sudah bubar. Ya. Itu ada Sabtunya nikah, Seninnya datang lagi ke KUA minta cerai. Cuma cinta 1 malam, nggak tahu masalahnya apa, bubar. Sekarang itu di Kabupaten Tangerang dapat julukan sebagai kota janda. Sekarang 2025 dari data yang keluar dari pengadilan agama itu yang terdaftar, belum yang nggak terdaftar yang janda abal-abal yang bisa begitu aja itu yang terdaftar. Ya Allah, kenapa ternyata itu ketika diisi penyebabnya apa? Itu kan alasannya apa? Alasannya tidak cocok. 2 alasannya faktor ekonomi, paling banyak faktor ekonomi. Yang ketiga faktornya karena sedih. Ini banyak. Cuma yang dari faktor ekonomi paling banyak karena tidak sabar. Tadi ada bahasa, ada uang apa saya tidak ada uang apa dan ya karena memang kita harus kepala keluarga harus lebih segala-galanya. Itulah. Nah tadi kitanya sabar, pasangan juga harus sabar. Kalau nggak sabar inilah 5 kalimat yang ada di dalam kitab Tauhid. Ya, wallahu a'lam bishawab.